Senang berjumpa dengan Anda. Dimanapun Anda berada hari ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan melihat video ini ya. She just prayed. She was praying, right? Yeah. Amen? Amanda. Any place can find a bonding like skin. And scrummy here, but stummy. And the body to the one can the bone. Now say your prayers to Jesus over. Say your prayers to Jesus over. Good job, amen. Kita tadi sudah melihat bagaimana anak-anak berdoa. Mereka menyampaikan doa mereka apa adanya kepada Tuhan. Bahkan mungkin orang tuanya juga nggak paham apa yang diomongkan. Tapi anak-anak ini dengan confident datang kepada Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati mereka. Di dalam kehidupan kita juga mengalami yang namanya pertumbuhan. Dulu mungkin kita juga berdoa seperti anak-anak ini ya. Mau makan, mau tidur, kita berdoa seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita makin dewasa, makin mengenal Tuhan, makin punya relationship sama Tuhan, sehingga doa kita juga mengalami pertumbuhan. Nah, dalam kehidupan kita secara natural, kita ini mengalami pertumbuhan secara fisik. Juga kita mengalami pertumbuhan secara spiritually dan juga secara emotionally. Ternyata di dalam doa kita juga mengalami yang namanya pertumbuhan. Mungkin ketika kita waktu kecil berdoanya yang seperti tadi, minta mau makan, mau tidur untuk kepentingan pribadi. Tetapi seiring dengan waktu dan bertumbuhnya kita, maka doa kita menjadi lebih baik dan lebih mengalami pertumbuhan. Nah, dari yang mungkin tadinya cuma minta-minta untuk kepentingan diri kita sendiri, kita mulai mendoakan orang lain, mulai bersyafaat. Yang tadinya memaksa kehendak kita kepada Tuhan menjadi berserah akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita sama-sama belajar, mari kita tundukkan kepala dan kita menghampiri Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali untuk mendengar firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami damai-Mu, sejahtera-Mu, memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami melalui hari-hari kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap kami, yang mendengarkan, yang menyampaikan, semuanya ada di dalam anugerah Tuhan, supaya kami mendapatkan sesuatu hari ini daripada kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami siap untuk belajar hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tema saya hari ini, as you will, bicara mengenai doa. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, arti kata doa ini adalah permohonan, harapan, permintaan atau pujian kepada Tuhan. Nah, doa ini sebetulnya waktu di mana kita sedang berbicara dengan Tuhan. Prayer is about relationship with God, dengan Tuhan. Bicara mengenai relationship ini dan bicara mengenai bagaimana kita ngobrol dengan Tuhan, ini saya teringat anak saya yang pertama kan lagi kuliah, sudah 2 tahun, dia tinggal di Aussie. Nah, sampai hari ini tidak pernah sekalipun kami tidak ngobrol gitu ya. Bahkan ngobrolnya itu setiap hari. Kami ada waktu-waktu tertentu yang kami sepakati untuk kami memberikan waktu di mana bisa ngobrol berdua melalui WhatsApp call gitu. Sekarang lebih mudah sekali ya, komunikasi begitu gampang. Nah, setiap hari kami menyediakan waktu untuk bicara. Kadang-kadang mungkin orang bertanya ngobrol apa aja yang bisa diobrolkan begitu ya, karena apa, kita bisa update, kita bisa cerita, kita bisa cerita macam-macam lah gitu. Kalau kita ngobrol sama orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kasihi, pasti kita bisa ngobrol apa aja sih. Saya rasa antara Anda suami istri, Anda dengan anak bisa melakukannya ini. Ini bicara mengenai sebuah relationship, sebuah hubungan. Dan kita saya rasa kalau kita dekat gitu ya, pengen banget untuk tahu apa yang terjadi, pengen ngobrol, pengen cerita apa aja kepada orang yang kita kasihi. Prayer
is giving our attention to God into a spiritual relationship where we talk to God and also listen to Him. Prayer, bicara mengenai doa, kita nggak cuma bicara, ngobrol sama Tuhan, tetapi kita juga ada bagian di mana kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bisa macam-macam, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui pujian, bisa melalui Anda dengar podcast, bisa firman Tuhan yang Anda dengar hari ini. Itu di mana Tuhan berbicara kepada setiap kita. Mari kita renungkan sejenak gitu ya. Kita bisa berbicara kepada Tuhan, pencipta langit dan segala isinya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dan yang lebih hebat lagi adalah bahwa kita tahu Tuhan tidak hanya mendengar kita, tetapi Tuhan juga merespon doa-doa kita dengan caranya yang luar biasa. Melalui arahan firman Tuhan, Dia juga memberkati kita, menjawab doa kita, menyatakan rencananya kepada kita. Memang tidak semua permohonan kita mendapat jawabannya secara langsung. Tidak instan, ada yang instan, ada yang tidak. Ada yang Anda disuruh sabar. Kita disuruh sabar untuk menunggu jawaban daripada apa yang kita doakan. Di dalam doa perlu ada iman dan pemahaman akan firman-Nya. Nah, kita mau belajar sebentar hari ini. Dalam Alkitab kita ini tercatat orang-orang yang gagah berani dalam hal berdoa. Luar biasa. Seperti Abraham. Abraham ini ngobrol sama Bapa ya, sama Allah gitu. Dia ngobrol. Dia bercakap-cakap seperti sahabat. Ishak, dia berdoa memohon kepada Allah untuk memberkati anaknya. Yakub, doa Yakub beraneka ragam. Kalau Anda baca di Alkitab, doa Yakub macam-macam. Dia ada yang berdoa, dia ada yang bernasar, dia ada yang bergumul dengan Allah. Dia memberikan doa berkat bagi 12 anaknya. Dan juga Musa. Ini yang luar biasa. Musa yang kita pelajari dalam Alkitab kita. Musa ini setiap kali dia mendapat persoalan, dia akan datang kepada Allah. Dia berdoa, memohon petunjuk dari Allah. Yosua, yang kita juga kenal Yosua memohon kepada Tuhan, yang ada cerita dia. Yosua 10 ayat 12 sampai 14 kalau Anda baca di rumah. Ini memohon agar Allah menghentikan pergerakan matahari dan bulan yang sangat sering kita dengar ceritanya. Sampai seluruh musuhnya ditumpas. Ini adalah perjalanan doa yang luar biasa dari Abraham sampai kepada Tuhan Yesus dan sampai kepada zaman para rasul. Membuktikan bahwa semuanya ini adalah sebuah perjalanan, sebuah sejarah perjalanan doa. Dan hari ini kita mau belajar, Yesus mengajarkan doa ini juga kepada murid-muridnya. Yang menjadi dasar buat kita hari-hari ini, bagaimana kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dengan contoh doa ini, yang kita akan belajar sebentar, sedang menunjukkan dan mengajarkan kepada Anda dan saya apa saja sih yang menjadi pokok-pokok doa orang-orang percaya. Banyak orang yang tanya sama saya, Pastor, bagaimana kita berdoa? Bagaimana seharusnya kita berdoa? Kadang susah sebagai orang baru percaya kepada Tuhan, nggak bisa ngomong gitu ya. Mau berdoa, apa yang mesti disampaikan? Takut nanti malu kalau kata-katanya tidak bagus atau tidak berani untuk menyampaikan doa ini. Enggak deh, enggak usah begitu. Seringkali dulu mungkin kita juga pernah melakukan, saya tadi bilang seiring dengan perjalanan kehidupan kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita dan juga di dalam doa kita. Oleh sebab itu, kalau ada yang bertanya bagaimana seharusnya kita berdoa, hal yang terbaik yang kita lakukan untuk mengetahui bagaimana berdoa, itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya. Yesus mengajarkan supaya doa kita itu bukan menjadi doa yang kebiasaan dan juga tidak mencari perhatian, tetapi ini doa yang diajarkan kepada Yesus untuk murid-muridnya dan juga kepada kita semuanya. Mari kita baca sebentar di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Dikatakan di sana, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini kita juga akan belajar doa ini. Bagaimana kita berdoa. Dalam doa Bapa kami ini, ada 6 permohonan di dalam doa itu. 3 yang pertama bicara mengenai kekudusan dan kehendak Allah. 3 yang kedua berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kita akan belajar satu-satu ya, supaya kita bisa tahu. Kata-kata Bapa kami yang di surga, itu bicara mengenai hubungan yang dekat dengan Bapa. Bapa yang kasihnya sempurna. Bapa yang mengasihi setiap kita. Ada hubungan yang dekat ketika kita memanggil dia Bapa, itu kita percaya bahwa Bapa adalah Bapa yang memelihara kehidupan kita, adalah Bapa yang tahu apa yang kita alami, adalah Bapa yang peduli akan kehidupan kita. Dan ini menyatakan sebuah hubungan, sebuah relationship Bapa kami yang di surga. Kasihnya tidak terbandingkan dengan Bapa yang di dunia. Yang kedua kita belajar dikuduskanlah namamu. Kita menaikkan pujian kepada Bapa, kepada Tuhan kita. Bahwa hanya namanya saja yang patut dipuji dan disembah. Kita mau datang kepada Tuhan yang kudus. Dan mengatakan Tuhan engkau yang layak untuk disembah, yang layak untuk dipuji. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Bicara mengenai apa? Kita sedang mengakui bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kerajaannya hadir di dalam dunia ini untuk membebaskan kita. Kita katakan datanglah kerajaanmu. Kita menyatakan dan mengakui bahwa kuasa Tuhan demikian luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebagaimana keselamatan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam dunia, kita juga membuka diri. Supaya kehendaknya lah yang terjadi di dalam kehidupannya kita. Kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan tahu. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan keinginan, tetapi kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan kita memohon supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Sebab hidup ini bergantung kepada Tuhan. Cukup, bicara tidak berlebih, tetapi cukup. Dan Tuhan yang paling tahu apa yang cukup di dalam kehidupan Anda dan saya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bicara mengenai Tuhan itu mengenal isi hati kita. Tuhan tahu sikap kita. Tuhan tahu perbuatan kita. Perlu bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Kita perlu tahu, kita menyadari dosa-dosa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mohon ampun atas semua kesalahan yang kita lakukan. Kita mungkin kadang-kadang jatuh dalam dosa. Sekali lagi saya mengingatkan, kita masih manusia, memang kadang-kadang kita jatuh dalam dosa, tapi jangan tinggal di dalam dosa. Dan perlu kita berdoa, Tuhan ampunilah kami. Perlu kita minta ampun kepada Tuhan akan apa yang kita lakukan yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan jika kita ini memohon pengampunan, jika kita memohon pengampunan dosa, maka kita juga harus bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Kita diampuni oleh Tuhan. Dan kita belajar untuk mengampuni orang lain. Seperti yang Yesus ajarkan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita semua tahu bahwa di dunia ini penuh dengan godaan untuk kita melakukan dosa. So kita perlu menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan menyadarkan kita dan kita berpegang pada kuasa Tuhan untuk tidak jatuh di dalam dosa, untuk tidak tinggal di dalam dosa. Supaya apa? Tuhan memimpin kehidupan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Sebagai orang percaya kita perlu memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh. Hidup kita dipimpin oleh kebenaran, dipimpin oleh rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dari doa Bapa kami yang kita pelajari ini, kita mau belajar. Yang pertama, pengagungan. Kita belajar mengenai pengagungan atas kebesaran dan apa yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita.
Yang pertama, kita belajar pengagungan. Yang kedua, kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Berserah penuh akan kehendaknya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Selain kita pengagungan, mengagungkan kepada Tuhan, kita juga perlu untuk berserah kepada kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang kita pelajari? Permohonan. Permohonan kepada Allah untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Banyak di antara kita mungkin yang lebih fokus kepada permohonan. Ketika kita berdoa, permohonan inilah yang menjadi utama. Tetapi sebenarnya ada faktor-faktor lain, ada hal lain kita bisa berikan ketika kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Ada pengagungan, ada berserah, ada permohonan. Dan juga ada apa? Ada menerima dan melepaskan pengampunan. Ini yang luar biasa. Kita menerima pengampunan dari Tuhan dan kita juga melepaskan pengampunan. Karena kita mau taat. Kita mau taat apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita menerima pengampunan. Kita juga melepaskan pengampunan. Dan yang kelima ini kita belajar mengenai perlindungan Tuhan. Ada 5 hal gitu yang kita pelajari. Pengagungan, berserah kepada Tuhan, permohonan, dan juga menerima dan melepaskan pengampunan. Yang kelima adalah perlindungan Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Kita semua mengalami tantangan hidup. Kita perlu perlindungan daripada Tuhan. So 5 hal ini yang kita pelajari dari doa Bapa kami. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya hari ini, bagaimana saya berdoa? Mulailah dengan pengagungan kepada Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Menyatakan bahwa Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kita. Menyatakan kebesaran Tuhan. Mengagungkan Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Dan kemudian kita berserah penuh terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu terjadi dalam kehendak kita. Kemudian kita menaikkan permohonan-permohonan kita. Dan jangan lupa kita yang menerima pengampunan, kita juga melepaskan pengampunan. Dan juga kita minta perlindungan Tuhan. Untuk kita menghadapi setiap hari-hari kita butuh perlindungan daripada Tuhan. Yesus menghendaki murid-muridnya untuk belajar sebuah doa yang hidup. Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya juga hari ini ada 2 poin yang kita pelajari. Yang pertama, untuk memiliki doa yang hidup. Artinya apa? Doa yang hidup adalah doa yang bukan formalitas. Karena seorang percaya, maka saya harus berdoa. Bukan seperti itu. Bukan cuma formalitas supaya didengar orang, kata-kata kita bagus. Bukan. Dan juga tidak ada formula yang khusus. Kalau saya minta ini, akan dijawab ini. A sama dengan B. Tidak ada formula khusus di dalam doa. Karena kita datang, ini sebuah relasi, sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan bukan juga doa dengan kesombongan. Oh, karena aku sudah mendapatkan ini. Bukan. Dan juga bukan hanya karena kita butuh sesuatu. Kadang-kadang kita suka berdoa datang kepada Tuhan karena kita mau sesuatu, butuh sesuatu. Sedang menghadapi tantangan yang begitu berat, akhirnya kita mulai berdoa. Mari kita belajar untuk bertumbuh di dalam doa kita. Bukan hanya karena kita butuh sesuatu. Tapi kita mulai datang kepada Tuhan. Dan memiliki doa yang hidup. Doa yang hidup ini adalah doa yang dinaikkan dalam setiap waktu dan dalam setiap hal mencari kehendak Allah. Dan berkeinginan untuk melakukan apa yang sudah ditentukan oleh Allah bagi kita. Ini doa yang hidup. Ketika Yesus di dunia, doa Yesus ini merenungkan kehendak Bapanya dalam seluruh kehidupannya Dia. Di dalam Alkitab kalau Anda pelajari, Tuhan Yesus merenungkan, melakukan kehendak Bapanya. Dan Dia memohon untuk Dia bisa taat. Bisa sungguh-sungguh menjalankan apa menjadi rencana Bapanya. Dan menjadi kehendak Bapanya terjadi di dalam kehidupannya Dia. Doa adalah bersandar total kepada Allah. Saya belajar dalam kehidupan saya selama beberapa tahun ini gitu ya, bahwa doa itu sebetulnya kita sedang menyamakan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Bukan sebaliknya. Doa ini menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Karena apa? Pada saat kita menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, apapun yang menjadi keputusannya Tuhan, kita tuh bisa menerima dengan pengertian dan pemahaman yang benar. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan pujian kita menaikkan permohonan kita minta perlindungan dari Tuhan.
kita menyatakan kebesarannya, kita menerima dan melepaskan pengampunan, kita sedang menyamakan kehendak kita kepada kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Jadi ketika hasilnya, jawaban dari doa itu yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kita tetap bisa menerima dengan pengertian yang benar. Karena kita tahu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam doa kita. Saya tidak sendirian hari ini. Poin yang kedua akan disampaikan oleh seorang leader yang luar biasa. Saya mengenal dia, punya hati yang luar biasa kepada Tuhan. Dan poin yang kedua ini akan disampaikan oleh dia. Silakan Jerry. Thank you Pastor Lina. Saya akan melanjutkan dengan poin kedua. Kalau tadi kita sudah belajar di poin ke-1 bagaimana kita bisa memiliki doa yang hidup. Poin kedua saya akan berbicara mengenai untuk tetap berdoa. Apa yang biasa kita lakukan ketika kita ingin mengenal lebih lagi isi hati dari pasangan atau sahabat kita? Kita berkomunikasi, bukan? Sama halnya ketika kita ingin memahami isi hati Tuhan, kita perlu berdoa. Di dalam Yohanes 15 ayat 15, Yesus berkata bahwa dia tidak lagi memanggil kita sebagai hamba, tapi dia memanggil kita sebagai sahabat. Seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi sahabat tahu. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dituliskan bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis akan berusaha untuk mencari segala cara untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hubungan kita dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan cara menghancurkan jalur komunikasi kita dengan Tuhan. Karena dia tahu ketika kita sudah tidak memiliki komunikasi dengan Tuhan, maka kita akan semakin jauh dan kita akan semakin tidak mengenal akan kehendak dan isi hatinya. Nah, saya yakin kita semua pasti pernah mengalami kondisi di mana tiba-tiba internet di rumah kita mungkin mati atau lemot ya. Dalam kondisi COVID pandemi seperti ini, kita begitu mengandalkan akan internet wireless connection kita. Apalagi saat-saat ini di mana anak-anak semua sedang bersekolah di rumah ya, online learning. Nah, di rumah saya ini kalau tiba-tiba internetnya menjadi lambat, lemot, atau bahkan mati, maka istri dan anak-anak semuanya akan teriak, "Dad, wifi-nya mati." Siapa yang mengalami hal yang sama dengan saya? Tapi saya sungguh bersyukur bahwa koneksi kita kepada Tuhan tidak akan pernah terganggu atau terputus. Karena Tuhan selalu ada untuk kita. Ada yang menuliskan bahwa prayer is the world's greatest wireless connection. Betul sekali ya, how true. Namun ada yang bertanya, apakah ada gunanya kita berdoa? Apakah ada gunanya kita berdoa setiap hari? Bagi beberapa kita, berdoa setiap hari adalah suatu perjuangan. Berdoa di sini bukan doa yang saya maksud, bukan doa makan atau doa tidur ya, tapi doa atau komunikasi yang kita miliki secara khusus dengan Bapa, agar kita memiliki hubungan yang lebih dekat dan intim dengan Dia. Beberapa orang menganggap bahwa doa itu seperti sebuah tugas. Kalau anak-anak sekolah itu ada PR-nya seperti tugas. Atau ada yang menganggap bahkan bahwa doa itu hanyalah latihan spiritual yang sia-sia. Doa akan tampak seperti tugas ketika kita lupa di hadapan siapa kita berdiri. Whose presence we stand before. Ketika kita lupa siapa yang menyambut kita ketika kita masuk di dalam doa. Ketika kita lupa pengorbanan yang diperlukan untuk kita bisa mendapatkan akses ini. Doa sangatlah penting dan berguna. Doa adalah suatu pernyataan ketergantungan kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, salah satu ayat terpendek di Alkitab, hanya 2 kata dituliskan di sana, berbunyi,
tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa ini adalah suatu kata kerja, it's a verb. Sesuatu hal yang harus kita lakukan. Di dalam hidup ini akan ada hal-hal yang kita tidak tahu. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Ada hal-hal yang kita tidak bisa selesaikan. Ada hal-hal yang lebih besar dari kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? What are we going to do? Kita perlu pergi kepada sumber pribadi yang dapat memberikan kita kekuatan, keamanan, dan kedamaian yang dapat membuat perbedaan yang besar di dalam kehidupan kita. Our dependence on God is a life saver. Di dalam Yesaya 41 ayat 31 dituliskan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, yang mengandalkan Tuhan, yang depend on Him. Bukan yang independent, tapi yang mengandalkan Tuhan, who are dependent on Him, akan mendapatkan kekuatan baru. Tetaplah berdoa, dalam terjemahan lain juga dituliskan, pray continually. Pray without ceasing. Never stop praying. Apa sih maksudnya never stop praying? Berdoa ini apa harus setiap detik, setiap saat tanpa kita harus melakukan hal-hal yang lain di dunia ini seperti bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya? Tentunya tidak. Ayat ini mengajarkan kita agar kita memiliki sifat, habit, lifestyle yang selalu secara konsisten terhubung dengan Dia. Charles Spurgeon pernah menuliskan, while your hands are busy with the world, let your heart still talk to God. Jangan tinggalkan doa. Don't abandon prayer. Iblis akan berkata di dalam kehidupan kita, sudah tinggalkan doa saja. Doa adalah sia-sia, nggak ada gunanya. Tapi janganlah kita berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Mungkin kita sudah berdoa lama untuk keselamatan dari anggota keluarga kita yang belum diselamatkan. Kita berdoa untuk breakthroughs di dalam kehidupan kita. Berdoa untuk kesembuhan atau hal-hal lain yang kita gumuli. Namun kita belum melihat jawaban. Tetaplah berdoa. Yakobus 5 ayat 16 dituliskan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apapun kondisi yang sedang kita lalui saat ini, tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Now, no matter how dark your condition, your situation may be, tetaplah berdoa. Di dalam Roma 12 ayat 12, di Alkitab dituliskan, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, bertekunlah dalam doa. Dengan kata lain, tetaplah berdoa. Mungkin bagi banyak teman-teman di sini, saat-saat ini kita begitu yang di dalam dunia usaha mengalami banyak kesesakan. Masa-masa inilah adalah masa-masa yang sungguh sulit. Kadang kita juga sudah tidak tahu mau berdoa apa lagi. Bagaimana harus berdoa. Kadang-kadang sudah sampai titik mungkin malas untuk berdoa. Tapi ayat firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan kepada kita. Tetaplah berdoa. Charles Brent menuliskan, pray hardest when it is hardest to pray. Ketika begitu sulit untuk kita berdoa, justru itu adalah waktunya untuk kita berdoa lebih lagi. Mungkin ada beberapa dari kita yang sudah mulai meninggalkan doa. Bahkan mungkin berdoa, berhenti berdoa sama sekali. Karena merasa bahwa sudah tidak ada gunanya, sudah sia-sia doa kita. Atau mungkin sudah begitu malas untuk berdoa. Tapi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita kembali diingatkan oleh ayat Alkitab, tetaplah berdoa. Bukan berdoa hanya untuk meminta ini dan itu,
Tetapi lebih dari itu, kita mau tetap berdoa supaya kita bisa mengenal isi hati Tuhan, mengenal akan kehendaknya lebih di dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa, because that is God's will for you and for me. Thank you, Jerry. Saya percaya kita semua diberkati hari ini dan belajar untuk tidak berhenti berdoa. Hari ini kita semua belajar apa itu doa, bagaimana kita berdoa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak berhenti juga di dalam doa-doa kita. Doa adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Dan mari saya mengajak Anda mulai hari ini untuk belajar berani berdoa. Berani menyampaikan, berani mempunyai waktu, menyediakan waktu dan punya relationship yang baik dengan Tuhan kita. Kita bisa mengatakan juga bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus katakan di Matius 26 ayat 39 ketika dia di Getsemani, dia bilang kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saya mengajak kita semuanya untuk bisa mengatakan kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Apapun situasi Anda hari-hari ini, apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah berhenti untuk terus berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kami dengar. Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus berdoa. Bagaimana kami membangun hubungan doa kami Tuhan di hadapan Engkau seiring dengan pertumbuhan kami secara physically, secara spiritually, secara emotionally. Kami rindu doa kami juga bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami tidak berhenti untuk berdoa Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kesulitan, tantangan, apapun yang sedang berat kami lalui Tuhan, kami diingatkan kembali hari ini untuk kami terus berdoa, untuk kami tetap berdoa, untuk kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami boleh berkata Tuhan, Tuhan, biarlah jangan kehendak kami yang jadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya kami semua menerima berkat daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua umat yang menerima berkat Tuhan katakan sama-sama, amin. What a great service! Saya pribadi sangat terberkati dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga sangat diberkati, bukan? So that's all from us. Happy Sunday, stay healthy and see you all next week.